Halo, kita ketemu lagi nih mau bahas tuntas satu topik yang fundamental banget. Apa sih yang bakal terjadi kalau matahari kita ya, sumber kehidupan ini suatu saat nanti mati? Kita bakal ngacu ke ulasan mendalam dari kompas.com soal proses ini. Tenang aja, ini bukan soal besok pagi kok. Ini lebih ke eksplorasi siklus hidup bintang. Tapi ada yang menarik di sini. Dampaknya ke bumi kita ini mungkin datang lebih cepat dari yang Anda kira. Oke, mari kita bedah ini bareng-bareng. Iya, betul sekali. Matahari itu kan bintang, jadi ya dia punya usia terbatas, sama aja kayak bintang lain. Dan sumber yang Anda pegang ini cukup detail menguraikan tahap-tahap akhirnya. Yang menarik juga, gimana nasib bumi ini terkait erat sama evolusi matahari itu sendiri. Bahkan sebelum matahari benar-benar selesai. Iya, matahari sekarang ini kan usianya udah sekitar 4,5 miliar tahun ya, ditenagai fusi hidrogen di intinya. Saya bayanginnya kayak mesin raksasa gitu yang jalan terus. Betul, fusi hidrogen jadi helium di intinya. Itu kayak tungku kosmik raksasa. Tekanan dan suhunya luar biasa, jadi atom hidrogen gabung jadi helium, lepasin energi besar. Ya, cahaya dan panas yang kita rasain itu. Energi ini yang nahan matahari biar nggak kolaps karena gravitasinya sendiri. Jadi ada keseimbangan gaya gitu. Oke, nah terus apa yang terjadi kalau bahan bakar hidrogen ini ya mulai tipis, terus habis di inti? Keseimbangan tadi pasti goyah dong? Tepat sekali, itu dia kuncinya. Tanpa tekanan keluar dari fusi hidrogen di inti, gravitasi jadi lebih kuat, menekan inti matahari ke dalam. Nah, ini memicu reaksi berantai. Intinya menyusut, tapi justru jadi makin panas. Sementara lapisan luarnya malah ngembang, jadi gede banget dan lebih dingin. Masuk fase yang namanya raksasa merah. Pemanasan inti yang nyusut tadi itu cukup kuat buat nyalain fusi tahap berikutnya. Helium jadi karbon. Wah, jadi kayak ada kehidupan kedua gitu ya, pakai bahan bakar helium, tapi heliumnya juga bakal habis kan? Ya pasti habis juga. Dan setelah heliumnya habis, intinya ya runtuh lagi. Tapi kali ini suhunya nggak cukup tinggi buat mulai fusi karbon. Jadi, yaudah, fusi nuklir di inti berhenti total. Matahari terus bakal melepas lapisan-lapisan gas luarnya ke angkasa. Nah, ini yang membentuk nebula planet yang cantik itu. Yang tersisa cuma inti yang super padat dan panas, namanya katai putih. Ini bakal dingin pelan-pelan selama miliaran tahun. Itu akhir cerita matahari. Oke. Itu akhir buat mataharinya. Tapi ada detail di sumber ini yang bikin saya diam sejenak. Soal bumi, katanya bumi bakal jadi nggak layak huni jauh sebelum matahari selesai jadi katai putih. Loh kok bisa? Saya kira masalahnya baru muncul pas jadi raksasa merah itu. Nah, ini dia poin krusialnya. Jadi gini, bahkan sebelum jadi raksasa merah, pas hidrogen di inti mulai menipis dan inti mulai menyusut, fusi hidrogen di lapisan sekitar inti itu malah jadi lebih intens, lebih panas, lebih kuat. Akibatnya, output energi total matahari atau luminositasnya itu naik. Pelan-pelan tapi pasti. Artikel itu nyebutin naiknya sekitar 1% tiap 100 juta tahun. 1%. Kedengarannya kecil ya. Tapi kalau skala waktunya kosmik, wah, pasti dampaknya gede banget buat bumi. Gede banget. Perkiraannya, dalam waktu sekitar 1,1 miliar tahun dari sekarang, matahari bakal 10% lebih terang. Energi ekstra yang diterima bumi ini, wah, cukup buat memicu efek rumah kaca yang nggak terkendali. Parah banget. Suhu permukaan bakal melonjak drastis. Istilahnya, planet kita ini kayak dipanggang. Terlalu panas buat sebagian besar kehidupan. Wow, jadi kita ngomongin bumi yang pelan-pelan jadi kayak neraka gitu ya. Padahal mataharinya dari jauh masih kelihatan normal, belum jadi raksasa merah. Persis seperti itu. Dan kalau kita lihat proyeksi yang lebih jauh lagi, sekitar 3,5 miliar tahun lagi, wah makin ekstrem. Lautan diperkirakan bakal mendidih sampai habis. Lapisan es semua mencair, uap air di atmosfer hilang ke angkasa. Sumber kita itu ngegambarin kondisi bumi waktu itu bakal mirip banget sama planet Venus sekarang ini. Kering, panas banget, tandus. Aduh, itu gambaran yang ngeri banget ya. Berarti meskipun mungkin ada kemungkinan kecil orbit bumi geser dikit keluar pas matahari ngembang, yang mungkin nyelamatin bumi dari ditelan langsung, tetap aja panasnya udah cukup buat ngancurin kehidupan ya. Betul sekali. Panas ekstrim itu faktor utamanya.
kelayakan Oni Bumi itu akan berakhir jauh sebelum matahari itu sendiri benar-benar mati. Ini nunjukin betapa rapuhnya kondisi layak huni sebuah planet dan betapa tergantungnya kita sama stabilitas bintang induk kita. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, siklus hidup matahari memang akan berakhir jadi kata putih, itu jelas. Tapi buat Anda di bumi, perubahan besar yang mengakhiri kehidupan itu terjadinya jauh lebih awal. Gara-gara peningkatan kecerahan matahari yang pelan-pelan tadi. Ini jadi pengingat lagi soal skala waktu alam semesta ya, dan gimana nasib kita ini terikat banget sama bintang kita. Iya, dan ini bawa kita ke pemikiran penutup yang menarik dari sumber Anda tadi. Kalau bumi di masa depan bakal mirip Venus, apa yang bisa kita pelajari dari Venus sekarang? Planet itu kan mungkin dulunya lebih ramah, mungkin mirip bumi muda. Mempelajarinya bisa kasih kita petunjuk soal gimana planet berevolusi, gimana perubahan iklim drastis bisa terjadi, terutama saat bintang induknya sendiri berubah seiring waktu. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Gimana cerita Venus ini bisa jadi cerminan posisi kita dan mungkin masa depan jangka panjang planet kita dalam narasi kosmik yang luar biasa besar ini. Renungkanlah itu.